Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Maharani dari kelas A02 Prodi Pendidikan Khusus dengan NIM saya 2110127220012. Saya dari kelompok tunarungu. Di sini saya ingin menjelaskan beberapa materi yang saya dapat selama PKKMB 3 hari. Yang pertama itu mengenai visi dan misi Prodi Pendidikan Khusus. Nah, yang pertama itu ada visi. Visi menjadi lembaga yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pendidikan khusus serta inovasi layanan pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus, bagi anak segregasi dan inklusi. Yang kedua itu misi. Misi itu ada 4. Yang pertama, mewujudkan tata kelola kelembagaan program studi pendidikan khusus yang profesional, transparan, dan akuntabel. Yang kedua itu menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas ditompang dari berbagai disiplin ilmu. Untuk yang ketiga, mengaplikasikan berbagai teknologi. Yang terakhir, memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, itu beberapa visi dan misi Prodi Pendidikan Khusus. Selanjutnya ada kurikulum Prodi PKH atau Prodi Pendidikan Khusus. Dalam program studi pendidikan khusus terdapat 3 kurikulum. Yang pertama ada kurikulum 2013, 2016, dan 2020. Lulusan Prodi Pendidikan Khusus itu bisa menjadi calon guru pendidikan khusus, pengelola tenaga kerja pendidikan khusus, pekerja sosial, wirausaha, instruktur pendidikan khusus, asisten peneliti pendidikan khusus. Nah, di situ ada rincian mata kuliah. Semester 1 itu sewajib mengambil 20 SKS. Nah, jika IPK lebih, di semester 2 bisa mengambil 24 SKS. Semester 3 masih aktif belajar dengan mengambil mata kuliah yang ada di Prodi PKH. Nah, semester 4 kita relevan mengambil mata kuliah di luar Prodi yang masih di dalam lingkup FKIP ULM. Bisa mengambil 6 SKS. Pada semester 5 bisa mengambil kesempatan belajar di Prodi PKH di univ lain atau juga bisa mengambil di lembaga bahasa isyarat. Nah, dan pada semester 6 mahasiswa wajib mengikuti magang. Pada semester 7 dan 8 mahasiswa fokus untuk membahas skripsi. Kita next lanjut ke materi pengenalan dan pemanfaatan SIMARI. Nah, apa itu SIMARI? SIMARI itu adalah sistem informasi Universitas Lambung Mangkurat terintegrasi. Di SIMARI terdapat mahasiswa, e-learning, digiblik, dan wisuda. Nah, selain yang disebutkan di atas, dalam SIMARI juga terdapat sistem. Yang pertama itu ada izin penelitian. Nah, yang kedua ada legalisir FKIP ULM. Dan yang ketiga ada yudisium FKIP ULM. Nah, di situ lengkap tertera dengan alamat websitenya, linknya. Nah, sistem dan apa yang terdapat pada SIMARI ini nantinya akan membantu menghubungkan antara dosen dan mahasiswa baik dalam hal pembelajaran maupun surat menyurat. Nah, itu beberapa pengenalan dan manfaatan SIMARI. Selanjutnya ada materi etika berkomunikasi. Nah, pengertian etika itu apa sih? Yang berkenaan dengan apa yang baik dan apa yang buruk, berkenaan mengenai nilai benar dan yang salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Mengenai etika berkomunikasi, ada beberapa hal yang sangat perlu diperhatikan, terutama dalam hal mengirim pesan atau menelpon. Nah, dalam hal mengirim pesan ada beberapa yang harus dilakukan atau harus diketahui oleh calon mahasiswa baru. Yang pertama itu, mahasiswa menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Lebih baik menggunakan bahasa Indonesia agar mudah dipahami. Yang kedua, ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum Bu, Pak. Yang
Yang ketiga, perkenalkan diri secara lengkap sehingga nantinya tidak membingungkan dosen. Yang keempat, utarakan keperluan secara singkat, padat, dan mudah dipahami. Jangan banyak bertele-tele ataupun basa-basi. Yang kelima, ucapkan tanda kerendahan hati. Maaf sebelumnya jika mengganggu. Terima kasih sebelum atau sesudahnya. Nah, yang keenam, ucapkan salam dan terima kasih kembali. Yang ketujuh, ingat jangan mengirim pesan atau chat atau SMS atau apapun itu pada saat hari libur ataupun pada saat sedang istirahat, karena itu sangat mengganggu sekali. Next, kita ke etika menelpon. Etika menelpon ini kurang lebih sama dengan etika berkomunikasi ya. Tapi di sini ada 3. Yang pertama, usahakan atau biasakan sebelum menelpon itu meminta izin terlebih dahulu. Bisa melalui chat, SMS, dan bertanya apakah bisa ditelepon atau tidak. Takutnya sedang sibuk. Nah, yang kedua, menelpon menggunakan bahasa yang sopan. Yang ketiga, jangan menelpon pada saat hari libur atau saat sedang istirahat. Yang selanjutnya, materi pengenalan IKA. Apa itu IKA? IKA PLB, yaitu singkatan dari Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Luar Biasa, disingkat IKA PLB. Nah, Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Luar Biasa yang didirikan pada tanggal 24 Mei 2016 dan diresmikan pada tanggal 11 Juli 2016. Nah, terbentuknya IKA PLB itu dilatar belakangi oleh kebutuhan dalam bentuk dan menguatkan jaringan alumni. Visi pengenalan IKA itu meningkatkan karir alumni bagi kemajuan alma mater dan mendayagunakan potensi alumni. Nah, selanjutnya itu ada nama serta gelar pengurus IKA PLB tahun 2016. Nah, di situ ada pelindung. Pelindung itu Profesor Dr. Haji Wahyu MS, Pembina Imam Yuwono MPD, Ketua Edison Kalembang SPD, Wakil Ketua Muhammad Firmansyah SPD, Sekretaris 1 ada Faujan Ramadan SPD, Sekretaris 2 Nadia Muniroh SPD, Bendahara 1 Happy Ika Kurniawati SPD, Bendahara 2 ada Nurbayati Rahmah SPD. Selanjutnya ada Koordinator Bidang Alumni ada Wita Fajariyah SPD. Dan anggota ada 2, yang pertama ada Nur Khalifah SPD dengan Sahdiani SPD. Nah, kita lanjut ke materi hari terakhir PKKMB, membahas mengenai pembelajaran daring. Pengertian pembelajaran daring, pengalaman belajar yang fleksibel dengan memanfaatkan TIK, teknologi, informasi, komunikasi, dan dapat diakses kapan saja dan di mana saja, oleh siapa saja, dan dapat dikombinasikan dengan tatap muka. Aktivitas mahasiswa itu ada learning, deepening, applying, measuring. Nah, selanjutnya ke persiapan dan pola pembelajaran daring. Apa aja sih yang harus dipersiapkan dalam pembelajaran daring? Nah, itu ada 4. Yang pertama, kesiapan mental untuk kuliah mandiri. Yang kedua, komitmen waktu untuk belajar. Yang ketiga, siapkan alat penunjang belajar. Dan yang terakhir, siapkan ruang belajar yang kondusif. Pola pembelajarnya itu ada dosen, mahasiswa reguler atau volunteer, mahasiswa berkebutuhan khusus. Dan selanjutnya ada pengenalan lab Junjung Buih Laboratorium Pendidikan Khusus FKIP ULM. Struktur laboratorium pendidikan khusus itu yang pertama ada koordinator program studi pendidikan khusus, ada Dr. Utomo MPD, yang kedua ada
Koordinator Laboratorium Pendidikan Khusus Dwi Ekasari Kusumawati MPD. Yang ketiga, Laboratorium Pendidikan Khusus Halwa Hasnia Nor SPD. Nah, yang terakhir ada visi dan misi Laboratorium FKIP ULM Prodi Pendidikan Khusus. Yang pertama, visi menjadi unit pendukung kegiatan sivitas akademik program studi pendidikan khusus FKIP ULM, menjadi pusat penelitian dan layanan pada masyarakat berkaitan dengan asesmen dan intervensi anak berkebutuhan khusus. Misinya yang pertama, mendukung program-program studi pendidikan khusus dalam menyiapkan tenaga pendidik dan kependidikan di bidang PKH yang kompeten dan profesional. Yang kedua itu mendukung program studi pendidikan khusus dalam pengembangan ilmu dan pengetahuan serta teknologi dalam bidang pendidikan khusus. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai materi PKKMB yang diselenggarakan selama 3 hari. Saya mohon maaf jika dalam penyampaian gelar atau nama ataupun materi yang saya jelaskan tadi kurang jelas atau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.